Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Anda masih setia di depan Kiprah Jati dan di Dama TV yang selalu damai di hati ini. Kalau kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Wani dan Ki Indarwanto tadi itu, semangat kita jadi ikut bangkit karena kalau bicara Indonesia itu bukan Jawa, bukan Madura, bukan Aceh, bukan Batak dan lain sebagainya. Indonesia adalah satu. Hanya sejak jutaan dan ribuan tahun yang lalu kita memang diciptakan yang bercorak ragam. Oleh karena itu di dalam kitab suci selalu dikatakan, engkau kuciptakan berlainan untuk saling mengenal. Dan master ini ada di negeri kita yang namanya Nusantara. Lah, kalau kita sudah bicara Nusantara, biasanya terkait dengan istilah budaya. Ki Anton Wibowo, semangat Profesor Wani yang pengen anak-anak di timur tadi itu bersemangat membangun daerahnya dengan kecerdasan, itu kalau kita kaitkan dengan budaya bangsa, keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya kira-kira bagaimana Ki? Monggo. Matur nuwun. Saya ingin mengartikulasikan semangat dan harapan-harapan terbaik bagi generasi muda semuanya ini melalui peran universitas ini. Luar biasa sekali Prof, saya sangat terharu tadi itu. Adik-adik generasi muda, keterukuran itu menjadi suatu kesadaran ya, yang disebut menjadi manusia terdidik dan sekaligus nasionalis kalau menurut saya, sekaligus sebagai manusia yang sadar pada kenusantaraannya, itu menurut saya ada 4 kriteria. Pendidikan ingin mengantar Anda menjadi manusia yang kreatif. Yang pertama kreatif, kemudian produktif. Kreatif dan produktif ini menunjukkan kita bangga sebagai bangsa yang pernah dan seharusnya tetap bisa memproduksi kebutuhan hidup kita sendiri, tidak menjadi tergantung kepada yang dari luar, di mana kita terjajah nanti secara ekonomi, secara konsep dan sebagainya. Jadi yang pertama kreatif, yang kedua produktif, yang ketiga jangan lupa semuanya itu dilambari dengan kesadaran religiositas. Kesadaran religiositas. Seseorang kreatif dan produktif tapi tidak mempunyai suatu kesadaran religiositas bahwa ada suatu nilai-nilai ultimat, nilai-nilai yang luhur yang kita imani masing-masing, kita akan menjadi makhluk-makhluk mesin nanti itu ya. Saya kira Unitri tidak ingin produknya atau outputnya itu menjadi makhluk-makhluk mesin. Yang keempat, jangan lupa setelah kreatif, produktif dan terus mengembangkan kesadaran nilai-nilai religiositas, kita dituntut untuk menghidupkan yang namanya kesadaran gotong royong. Gotong royong, suka duka persoalan kampung, desa, provinsi, bangsa dan sebagainya ini adalah panggilan ya. Kebudayaan itu panggilan, tergantung bagaimana Anda menjawabnya. Sebetulnya posisi Anda pada setiap panggilan itu tergantung bagaimana saya menjawab itu. Nah,
Kalau menurut pandangan saya pribadi secara budaya, bagaimana saya menjawab panggilan kemanusiaan, panggilan keadilan, kita tidak bisa diam saja menunggu orang lain yang memimpin, orang lain yang bergerak. Anda diminta untuk, atau kita semua diminta untuk ikut terlibat. Maka saya ingin menyampaikan 3 hal di sini. Anda dipanggil untuk memberikan kontrol sosial. Jadi kalau ada ketidakbenaran misalnya, ya toh, Anda menjadi kritis, menjadi tanggap dan cerdas dan etis menyampaikan hak Anda sebagai anak bangsa untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk perbaikan. Namanya hak sosial kontrol. Jangan terjatuh pada ketidakpuasan itu, mengkritik lalu anarki dan sebagainya, jangan. Anda adalah orang-orang yang dididik, cerdas, religius, dan sadar pada kemanusiaan. Yang kedua, kebudayaan selalu menuntut sosial partisipasi, kesadaran berpartisipasi, ikut mengambil bagian ya, partisipasi itu ya artinya ya. Suka duka kampung, desa dan sebagainya, Anda terpanggil untuk ikut ngambil bagian. Kadang-kadang bagian yang tidak diambil orang lain ya, misalnya tidak ada duitnya, tidak ada untungnya, tapi saya tadi tersentuh pada Prof yang Unitri ini mengejawantahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, mencerdaskan bangsa tadi itu. Yang ketiga, panggilan itu adalah hak dan kewajiban Anda dituntut memberikan kontribusi. Jadi ada 3 hak, Anda memberikan hak kontrol, ya toh. Jangan hanya karena wah yang bicara ini adalah orang yang senior dan sebagainya, terus Anda kebenaran itu Anda biarkan. Saudara-saudara, ketika kebisuan atau kebenaran itu menjadi bisu, katanya orang bijak, sebetulnya mulai runtuh kebudayaan itu. Ketika kebenaran itu sudah mulai tidak berani berbicara, sebetulnya sudah saatnya runtuhnya martabat. Jadi betapapun pahitnya kebenaran itu, Anda dididik untuk menyampaikan kebenaran itu secara etis, secara cerdas, secara kreatif, maka itu akan menjadi sumbangan yang terbaik. Nah, yang kedua, hubungannya dengan kenusantaraan, saya selalu senang melihat universitas di Malang terutama ya, di Jogja, Malang. Saya melihat ini gambaran atau wajah Indonesia mini. Indonesia mini, Nusantara mini. Di sini terkumpul bersatu, satu tujuan, satu program, satu langkah untuk membangun diri dari berbagai macam suku dan latar belakang. Pertanyaan budayanya, sosial budayanya, ini potensi untuk membangun atau potensi untuk saling tidak rukun. Banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan horizontal hanya karena tidak memahami kita sebagai satu nation, satu bangsa. Ini kesempatan. Saya senang sekali. Ini adik-adik kita dari Indonesia Timur, Lilibu, tadi tanah Papua dan sebagainya. Ketika begitu indah didengarkan, begitu touching ya, begitu menyentuh. Ini luar biasa sekali. Di kampus inilah sebetulnya mulai ditumbuhkan benih-benih untuk persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, dan akhirnya Anda balik memberikan yang terbaik untuk daerah, katanya Pak Indarmanto, untuk daerah dan sebagainya. Memang bangga Mas, Anda bekerja di Jawa, tapi mungkin akan lebih bernilai kalau Anda membangun desa Anda sendiri, kota Anda sendiri. Setuju itu ya? Terima kasih Pak Citi. Ya, terima kasih. Ya, kita bicara negeri kita, budaya kita tidak ada habis-habisnya. Dan sebenarnya kita boleh sombong. Dunia mana, negara mana yang sekuat negeri kita yang namanya Indonesia itu. Padahal
kita terdiri dari belasan ribu pulau, ratusan suku, bahasa, dan perilaku. Tapi justru itu yang memperkuat. Sementara negara-negara lain, meskipun warnanya sama, arahnya sama, benderanya kadang-kadang sama, entoh masih gepuk-gepukan, bertengkar tiap hari, tidak pernah ada selesainya. Apakah itu cita-cita kebenaran? Oleh karena itu Mas Anton Wibowo tadi itu menyampaikan kepada kita, religiositas, perilaku adat inilah sebenarnya kekuatan yang sangat mendasar. Dan kalau saya boleh ekstrim, adik-adik, yang asli Indonesia, gen ini ya, itu justru di timur. Kalau di barat seperti saya ini mungkin sudah campur Cina, ada Arabnya, karena sejak dulu kala, di mana ada kesuburan, disitulah orang berkumpul. Ciri khas kesuburan adalah gunung berapi. Pulau Jawa itu, Sumatera, Jawa itu paling banyak gunung berapi. Sehingga kesuburan itulah orang-orang berkumpul, warna kulit membaur, gesek menggesek, turun menurun dan lain sebagainya. Jadi kita itu bangga dengan Indonesia Timur. Saya hari ini sengaja memakai pating grembel ya. Istilah Jawa itu pating grembel. Pating grembel itu segala dipakai. Ini saya sengaja karena saya sering melihat di TV, mendengarkan orang jangan menuhankan batu-batuan, patung itu menduakan Tuhan dan sebagainya. Hati-hati dengan tipu muslihat seperti itu. Ini namanya bacan ya, bacan dari daerah adik-adik. Segini ini paling tidak dijual cepat 1.500.000 bisa. Padahal di daerah adik ini pegunungan, gedung ini kurang gede. Loh kalau segini 1.500.000, loh gunung ini berapa? Oleh karena itu orang ke Korea berbondong-bondong ke wilayah timur, katanya mau mendirikan sesuatu, setelah dieksploitir tanahnya, dibawa ke sana, gedungnya nggak berdiri. Demikian juga di Tanjung Selor dan lain sebagainya. Di Freeport, hasil Freeport itu per tahun kurang lebih sekitar 12 miliar dolar. 80% dieksploitasi investor asing. Umumnya dari daerah Amerika, yang 10% BUMN, yang 10% swasta nasional. Dan dari sana 12% hasil pajaknya itu hanya untuk daerah setempat, yang lainnya distor ke ibu kota untuk membangun republik. Jadi jasa-jasa adik-adik di timur tentang bangsa ini besar sekali. Nah, oleh karena itu marilah kita rajut terus. Mungkin ini adik-adik juga ada satu pertanyaan atau pendapat-pendapat yang baik, kami persilahkan. Siapa? Ayo, monggo silahkan. Tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak, bertanya boleh, pendapat boleh. Ya, monggo silahkan ya. Itu namanya siapa sekaligus ya. Selamat siang, damai sejahtera buat kita semua. Saya Joseph Nudokelen dari Flores Timur. Yang menjadi keprihatinan saya sebagai anak timur sendiri adalah kenyataan yang kami alami selama ini, bahwa tiap anak timur itu punya mimpi untuk meraih cita-cita demi membangun desa, demi membangun tempat atau daerahnya sendiri. Dan ketika untuk menggapai mimpi itu, kami malah kekurangan baik dari segi dana maupun segi pengetahuan untuk mau menambah pengetahuan kami lebih jauh lagi, dalam arti bahwa kami harus keluar dari daerah kami untuk menimba ilmu. Satu juga saya terharu pada waktu itu ketemu dengan salah satu mahasiswa. Ini barangkali bercontoh, waktu dia mau ditawari, ayo kuliah ke Unitri, dia tuh nggak tahu mau kuliah apa, fakultas teknik itu apa yang dipelajari, dia tuh katanya mau jadi pendeta begitu ya. Setelah lulus dari Unitri, ya, sekarang dia menjadi salah satu manajer ya cabang perusahaan kontraktor yang maju yang besar di NTT ya. Padahal saingannya itu biasanya katanya setelah 20 tahun itu bisa jadi manajer cabang, padahal dia lulus tahun 2011. Jadi lulus 3 tahun sudah jadi manajer cabang. Jadi dari bukan siapa-siapa sekarang menjadi manajer cabang. Kiprah Jati.